Oke, sudah 17 orang. Selamat siang. Assalamualaikum. Saya nggak kerasa udah jam lebih 12. Nah, saya ingin di awal suara saya udah terdengar? Udah, Pak. Oke. Oke. Di awal saya ingin kita menetapkan waktu ujian ya. Kapan usulnya? Gimana? Ada usulan? Apakah sempat dibicarakan? Oh ya, satu hal. Ya, silakan. Ya. Hmm. Ya, ya. Di di hari Selasa juga. Oh, oh. Ya, yang berikutnya lagi ya. Hmm. Cuma Selasa depan saya on the way ke Jambi. Kayaknya nggak bisa. Boleh, boleh. Intinya sebetulnya kalau di minggu berikutnya lagi, kan kalau Senin ini tanggal 1 betul? Tanggal 2 ya? Tanggal 2 itu tanggal merah ya? Eh, sebentar. Sekarang 29 minggu. Oh iya tanggal 1. Iya tanggal satunya merah. Tanggal 2. Nah, tanggal Senin berikut kan tanggal 8. Sebetulnya tanggal 8 di minggu tanggal 8 itu saya praktis bebas lah. Bisa hari apapun kemungkinan besar ya. Jadi silahkan didiskusikan di minggu itu. Ya, sampai 12. Ya, online aja, online aja. Online tapi jadi sifatnya lebih ke eh, ada seperti kemarin kan ada sisi teori, ada sisi apa namanya praktek ya, praktikum. Nah, praktikumnya itu kelihatannya makanya akan bagus kalau diatur supaya di besoknya tidak ada ujian supaya tidak bagusnya ya kalau bisa diatur begitu lebih bagus. Jadi misalnya hari Selasa atau Rabu atau kapanpun ujian kimia komputasi besoknya tidak ada supaya setelah ujian tulis langsung sifatnya online di Moodle ya. Setelah itu nanti ujian prakteknya jadinya bisa leluasa gitu sampai malam gitu. Gitu ya. Materinya eh, sudah masuk anorganik tapi organiknya tetap apa namanya interaksi antar molekul segala macam itu termasuk kemarin kan baru sampai eh, organik tapi interaksi antar molekul belum ya atau sudah dimasukkan saya kok lupa kemarin itu belum kan ya interaksi antar molekul ya ya coba saya
Recording in progress. Ya, jadi sebentar. Coba dibaca lagi cakupan yang kemarin itu. Yang jelas ada yang bertanya kan, apakah pengaruh pelarut masuk? Waktu itu pengaruh pelarut belum. Karena hari ini saya akan perkenalkan pelarut yang eksplisit. Jadi ada implisit, ada eksplisit. Terus apalagi coba dibacakan kemarin materi yang ujian pertama, kan saya tulis listnya ya. Ada yang bisa tuliskan atau bacakan? Ya. Hmm. Kuliah Bu Samira sempat direkam nggak? Hmm. Ya, boleh, boleh, bagus, bagus. Ya, ya, oke. Tapi kalau yang ujian satunya tertulisnya apa aja di situ? Yang belum disebut adalah pengaruh pelarut ya. Pengaruh pelarut belum disebut. Ya. Oh, tapi eh, sudah diajarkan kan pengaruh pelarut? Dan kan tinggal ditambah di baris perintah paling atas ya. Pakai yang saya ajarkan waktu itu pakai SMD bukan? Ada dua metode ya. Oke. Ya, simple mestinya. Soalnya perintahnya itu lagi, cuma ada tambahan gitu aja. Iya, jadi kalau gitu yang ujian satu ada yang bisa bacakan tertulis apa aja waktu itu? Atau cuma disebut sampai topik gitu aja, organik. Yang saya pertanyaan saya sebetulnya lebih ke satu hal, apakah interaksi antar molekul sudah termasuk ujian satu atau belum, itu aja. Nanti saya lihat lagi deh kalau gitu, kalau tidak ingat soal ujiannya. Eh, eh, Seingat saya belum. Jadi kalau kalau sudah ditanyakan, ya artinya itu tidak termasuk. Tapi kalau belum, itu termasuk. Jadi ujiannya itu adalah organic chemistry, komputasi, kimia komputasi untuk kimia anorganik, lalu eh, partikel nano ya. Partikel nano, nah, jadi Anda harus paham misalnya teta tetrahedral beda dengan tetrahedron gitu ya. Oktahedral beda dengan oktahedron.
Kalau untuk partikel nano atau cluster atom, kalau untuk yang lebih kecil dari nano sering disebut cluster atom, ya saya sudah bahas waktu itu. Ini sedikit refresh ya. Eh, ada istilah tetrahedron selain dodecahedron dan lain-lain. Nah, untuk oktahedron dan tetrahedron saya sudah bahas bahwa mirip tetrahedral tapi tidak ada atom pusat gitu ya. Jadi cuma ada 4 atom di sekitarnya. Kalau oktahedron begitu juga, seperti oktahedral, seperti SF6 misalnya, tapi S-nya nggak ada, cuma ada F-nya misalnya. Tapi bukan atom fluor ya biasanya, tapi atom logam antara lain yang sering dikaji, atau oksida logam misalnya. Nah, kaitannya untuk antara lain katalis dan lain-lain ya. Itu yang termasuk ujian. Terus yang termasuk ujian juga adalah interaksi antar molekul. Itu tinggal prinsipnya lagi-lagi sama dengan perhitungan kimia organik biasa, cuma molekulnya lebih dari satu. Dan kalau ada ikan hidrogen, jarak O di satu molekul dengan hidrogen di molekul lain bukan 1 angstrom seperti dalam satu molekul ya, tapi antara 2-3 angstrom jauh jadinya. Itu kan ya, yang sudah dibahas. Yang berikutnya lagi, ini saya belum share apapun ya. Yang berikutnya lagi tentang hmm, pelarut. Ya, selain interaksi antara molekul, lalu partikel nano dan inorganic chemistry. Ya, pengaruh pelarut itu ada 2 cara. Dan saya sudah bahas juga mana teori yang lebih advance, mana yang teori yang lebih sederhana ya. Nah, kita lanjutkan dengan pengaruh hari ini, pengaruh pelarut yang eksplisit, supaya Anda paham bahwa pengaruh pelarut itu dalam kimia komputasi ada 2 pendekatan, implisit dan eksplisit. Nah, sekarang coba kita tunjukkan sebentar. Nah, sambil kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi ujian 2. Silahkan kalau kalau ada yang mau ditanyakan. Adakah yang masih bingung misalnya atau apa? Nanti tolong rekaman itu ya, Aldo. Aldo hadir sekarang? Yang hadir cuma 17. Oh gitu. Oke. Ya. Senin tanggal 8 boleh. Senin tanggal 8. Selasanya betul nggak ada ujian? Sekar dengan siapa Sama yang Kak Aldo. Iya, dua Sekar sama Aldo. Kalau gitu jangan siang supaya agak leluasa sambil belajar untuk besoknya kan ya. Ujian apa hari Selasanya Sekar? enzimologi Pak. Enzimologi. Oh. Enzimologi termasuk kinetika enzim nggak ya? Iya, termasuk itu juga. Termasuk ya, ada yang kompetitif dan sebagainya ya. Oke. Ya, jadi kalau bisa sih lebih pagi. Misalnya teorinya itu jam 10 gitu. Ya, jam 10. Jadi kan masih panjang ya, bukan bukan Senin yang dekat ini, bukan Selasa yang dekat ini ya.
tapi masih minggu berikutnya, jadi masih ada waktu lah untuk belajar. Lalu Senin jam 10, setelah itu praktek. Prakteknya itu ya mengenai eh, kayak kemarin lah, sebetulnya panduannya kan cukup jelas, ya ada apa langkah-langkah apa yang dilakukan. Kalau Anda sudah terbiasa menghitung di server komputasi, mestinya sih tinggal prakteknya itu tinggal mengikuti langkah-langkah itu ya. Cuma kimianya perlu dikuasai juga karena dalam pembahasannya diharapkan ada pemahaman kimia di situ. Itu saja yang penting. Nah, mengenai pelarut eksplisit dan implisit, saya ingin jelaskan dulu. Jadi sebentar. Jadi mengenai pengaruh pelarut, ini tambahan terakhir ya. Jadi eh, cakup eh, pengaruh pelarut ini penting karena baik anorganik maupun organik, molekul molekul organik maupun anorganik sangat dipengaruhi pelarut, itu pertama. Yang kedua, coba Anda lihat kuliah kimia organik itu yang dibahas mayoritas itu bukan reaksi dalam fasa gas. Walaupun ada yang radikal bebas, sering fasa gas ya, yang reaksi radikal bebas. Tapi sebagian besar reaksi dibahasnya selalu di dalam larutan. Jadi karena itu pengaruh pelarut itu menjadi sangat penting. Uh, Silakan saja ya Anda baca berbagai reaksi kimia organik yang dibahas. Selalu ada pelarutnya. Nah, pengaruh pelarut itu eh, ada dua pendekatan, yaitu pengaruh pelarut perhitungan komputasi, komputasi pengaruh pelarut secara implisit dan secara eksplisit. Nah, kalimat panjangnya nggak usah saya tulis lah ya. Nah, apa bedanya? Kalau implisit, ada yang bisa menyampaikan bedanya apa? Kira-kira implisit dan eksplisit. Saya sudah sampaikan sebetulnya waktu membahas yang implisit. Kalau implisit dia nambahin molekulnya diperhitungkan juga Pak per molekul pelarutnya. Kalau eksplisit enggak gitu. Apa kebalik ya? Terbalik. Oh iya, Ya, kebalik. terbalik ya. Kalau eksplisit, molekul pelarutnya memang secara eksplisit hadir. Jadi ada molekul zat terlarut, lalu di sekitarnya ada H2O, 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 dan sebagainya. Banyak misalnya. Atau ada, kalau dalam toluen ya ada molekul toluen banyak di sekitarnya. Itu eksplisit. Kalau implisit, cuma pelarut itu diperhitungkan sebagai medan. Ya. Jadi dalam pendekatan ini, larut diperlakukan sebagai medan listrik dan sebagainya ya. Jadi besaran yang dilibatkan antara lain, banyak tergantung teorinya bisa macam-macam, tapi antara lain yang penting adalah permiti tetapan dielektrik ya, atau permitivitas listrik. Ya, jadi akhirnya karena tetapan dielektriknya sekian, dia menimbulkan medan yang mempengaruhi pelarut, zat terlarut itu, gitu ya. Jadi itu, nah, detailnya bisa Anda baca bisa search ya, bisa bertanya ke ChatGPT misalnya. Nah, kalau secara eksplisit, pelarut dihadirkan sebagai
kumpulan molekul, gitu ya, sebagai kumpulan molekul. Kira-kira mana yang lebih cepat ngitungnya, yang implisit atau yang eksplisit? Pasti gampang kan dijawab. Yang mana? Halo? Implisit, Pak. Implisit jelas lebih cepat ya, karena tidak betul-betul ada atom-atom pelarut, atom-atom dan molekul pelarut. Cuma dalam bentuk medan, jadi itu sebetulnya jelas jauh lebih cepat. Tapi dalam orka, berbeda dengan cara tradisional, molekul pelarut itu tidak digambar satu demi satu. Kalau di masa lalu digambar satu demi satu, melainkan terdapat perintah untuk menggambarkannya. Yang menarik adalah gambar molekul-molekul itu diatur jaraknya sedemikian rupa. Jadi ini udah dibuat otomatis. Jadi enaknya orka yang versi 6, yang versi 5 kayaknya belum ada. Jadi kita harus pakai tools lain, ada tools lain atau menggambar sendiri atau pakai program yang namanya saya lupa, itu ada program terpisah untuk menggambarkan molekul-molekul pelarut. Nah, gambar molekul itu diatur jaraknya, walaupun nanti dioptimize ya, diatur jaraknya sedemikian rupa sehingga jarak itu menghasilkan massa jenis yang cukup sesuai dengan massa jenis yang real ya. Jadi maksudnya begini, misalnya air, ada H2O banyak. Ada perintah untuk menggambarkan itu secara, kita ingin misalnya 15 molekul, langsung 15 molekul itu digambarkan, jadi enak sekali pakai versi yang terbaru ini. Dan kalau terlalu jauh jaraknya, maka massa jenisnya kira-kira akan terlalu jauh dibandingkan dengan yang real yang ada di larutan yang benar misalnya gitu ya. Kira-kira massa jenisnya akan jauh di bawah satu atau di atas satu kalau terlalu jauh jaraknya. Coba. Jadi di bawah 1 gram per mililiter atau di atas 1 gram per mililiter. Si massa jenis pelarut itu kalau terlalu jauh. Silakan. Anda jawab. Gimana? Halo. Coba Anda ngira-ngira. Kalau molekul itu jaraknya terlalu jauh, maka massa jenis pelarut itu akan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Karena massa jenis air kan 1 gram per mililiter. Kalau toluen ya nanti beda lagi ya. Patokannya beda lagi. Kalau terlalu jauh, maka massa jenisnya di bawah 1 atau di atas 1. Silahkan. Nggak ada yang bisa ngira, mestinya pasti mudah ini diperkirakan Bawah jawabannya. 1, Pak. Iya, di bawah 1 jelas. Jadi terlalu renggang kan. Karena massa jenis itu kan massa per volume. Kalau terlalu jauh, volumenya besar. Kalau volumenya besar, massa per volumenya kan jadi kecil gitulah ya. Kalau terlalu dekat, ya nanti massa jenisnya terlalu besar. Jadi dia itu hebatnya orka yang sekarang bisa ngatur jaraknya walaupun belum tentu betul-betul sudah optimize ya, tapi jaraknya sudah diatur supaya sesuai dengan realitas gitu. Nah, itu bagusnya cara eksplisit yang pakai versi terbaru. Jadi memang makin lama makin canggih ini. Nah, sebentar saya coba buka file lain ini.
Mudah-mudahan tidak. Pengaruh pelarut, saya rasanya sudah pernah buat gambar yang bagus. Thermochemistry. Sebentar. Kalau enggak ya nanti saya buat lagi. Pelarut. Ya, nggak ketemu. Oh iya, saya mau tanya. Waktu dengan Bu Samira sempat ditunjukkan protein data bank nggak? Sempat, Pak. Sempat ya. Jadi kalau dalam bio itu molekul bisa dicari di protein data bank ya. Saya tidak akan masuk ke wilayah bio lah karena sudah ada contohnya, paling tidak sempat uh, buk, buk tahu bagaimana mencari molekul di protein data bank dan sebagainya ya. Saya serahkan ke Bu Samira saja. Tapi tolong nanti rekamannya supaya saya tahu apa yang Anda sudah ketahui dari Bu Samira. Ini contohnya kan. Ini program apa kira-kira? Ini Anda bisa melihat ini gambarnya? Oh, atau saya cuma, Bisa, Pak. Hah? Bisa. Oh bisa ya. Jadi saya bukan hanya share Word, Microsoft Word tadi ya. Ini program apa? Ada yang tahu? Program apa ini? Come on. Molekular dinamik, Pak. VMD, Pak. PMD. Molecular Dynamics itu programnya sebetulnya pasangannya dari ini, yaitu NAMD. Ya, NAMD untuk ngitung molecular dynamics. Kalau VMD, ini Visual Molecular Dynamics, untuk memvisualkan saja hasil perhitungan oleh NAMD. Ini contoh, kalau di bio, Anda salah dua ya. Pasangan tools yang bisa digunakan selain yang komersial, ini kan yang gratisnya. Yang komersial itu misalnya saja untuk molecular dynamics itu adalah, aduh saya kok lupa namanya. Ada yang tahu? Yang komersial, MD? Hmm, kok lupa. Sebetulnya tinggal tanya ke sini kan. Apa program komputasi MD yang populer? Itu kan gampang. Oke. Amber ini ya. Jadi ini Amber ini adalah yang komersial dan banyak dipakai oleh teman-teman biokimia ini. Beli ini standar industri untuk simulasi protein dan asam nukleat. Cuma jeleknya Amber itu memang diciptakan lebih untuk protein dan DNA, walaupun bisa juga untuk lipid dan sebagainya. Ada yang lebih lebih universal, bisa untuk apapun. Itu yang ini. Tapi belajarnya sangat-sangat sulit. Ini untuk bio ya, sedikit wawasan saja. Saya tidak akan bicara detail. Paling tidak. Nah, ini yang tadi yang disebut pasangannya dari VMD adalah NAMD. Ya, jadi ini untuk molecular dynamics, untuk biomolekul juga fokusnya.
Jadi NAMD, VMD untuk visualisasinya, gitu ya. Ini. Nah, untuk sayang sekali saya tidak menemukannya di sini. Nah, sedikit informasi bahwa kalau kita sudah berhasil mengambil molekul dari protein data bank, lalu pakai Orca, tetap Orca walaupun kalau ngitung kuantum itu akan nggak selesai-selesai sampai kamu tua gitu ya, karena terlalu gede. Walaupun sudah mulai kalau pakai XTB itu bisa lebih cepat. Nah, cuma kalau misalnya pakai itu pakai program pelarut eksplisit, tetap bisa kita menambahkan pakai Orca di sini molekul-molekul sekitarnya ini di, di, di mengelilingi molekul besar. Ya. Nah, sekarang perintahnya. Ini kenapa kok tidak ada ya di sini? Eh, saya kok lupa nyimpennya. Rasanya gampang temukan cuma sebentar. Nah, ini yang tua-tua ini folder. Padahal itu baru 2 tahun lalu. Iya aneh sih ini. Ini padahal 2025 ya. Di sini kok 2023 sebentar. Mudah-mudahan ketemu. Yang tadi. Ya, sudahlah kita bahas saja dari awal. Uh, ya, jadi uh, sayang sekali sebentar saya tutup dulu ya, saya coba cari. Uh, tahun ada yang menanyakan sambil nunggu? Iya, silakan. Ya, oke.
Oke. Oke, kalau 3 atau 5 itu pasti pengaruh pelarut tidak optimal ya, karena terlalu sedikit kan. Idealnya sebetulnya menutupi permukaan dari zat terlarut. Zat terlarutnya yang dipakai contoh apa? Oh ya, kalau kalau asam glikolat misalnya mau secara eksplisit mau di bagaimana pengaruh pelarut, itu sebetulnya idealnya itu belasan lah minimal ya sebetulnya. Walaupun contoh-contohnya seringkali diberikan contoh yang sedikit supaya apa namanya bisa selesai dihitung gitu aja sebetulnya ya untuk latihan sebetulnya kalau misalnya Anda ketemu apakah hanya ke ChatGPT atau ketemu di tutorial di internet itu biasanya bukan level penelitian lebih untuk level latihan supaya hitungnya cepat gitu aja Miska. Barusan Miska yang nanya? Iya. Iya, betul. Jadi artinya kalau level penelitian itu sebetulnya harusnya cukup banyak untuk paling tidak menutupi molekul tersebut supaya interaksinya betul-betul mewakili interaksi yang mungkin antara zat terlarut dan pelarut di dunia nyata gitulah kira-kira. Jadi memang perlu itu. Perintahnya bagaimana itu untuk menghadirkan pelarut? Ya, coba kita kita coba saya bahas saja kalau gitu ya. Sebentar. Kalau gitu karena catatannya rasanya gampang ditemukan ternyata tidak. Saya share saja dari manual Orca aja. Nanti saya kasih tahu mana yang reasonable, mana yang tidak ya. Jadi manual Orca. Ini ada 611 manual yang paling baru mudah-mudahan masih kompatibel dengan sistemnya. Jadi di sini molecular dynamics bisa juga ya, tapi tidak kita bahas. Nah, pelarut dibahas di relativistik. Oh ya, ini sedikit nanti saya singgung sedikit ya mengenai relativistik. Artrivok, loh, pelarut di sebelah mana? Di manualnya di bab berapa, Rizka? Structure and reactivity. Oh, oke. Ya. Nah, ini. Jadi, ini ada yang namanya solvator ya. Solvator itu untuk pelarut eksplisit. Implisitnya ada di bagian lain dan saya sudah bahas ya implisitnya. Tidak di bagian ini. Jadi kalau ini di bab 11, jadi kalau solvator itu memang untuk cepatnya selalu dipakai XTB ya karena jumlah molekulnya banyak sehingga pakai kuantum yang level DFT density functional theory menjadi lambat. Jadi memang akhirnya pakai ini. Nah, ini yang menarik adalah
bahwa kalau ini saya harus tulis supaya jelas, bahwa untuk pendekatan eksplisit sebetulnya tidak disarankan untuk pendekatan tunggal, yaitu eksplisit itu ya, melainkan kombinasi antara eksplisit dan implisit. Jadi maksudnya begini, bayangkan kalau kita punya zat terlarut ya, Anda bayangkan misalnya asam glikolat, di sekelilingnya kalau implisit itu langsung tidak ada molekul air sama sekali di sekitarnya, tapi cuma besaran-besaran seperti tetapan dielektrik dan lain-lain ya. Sehingga betul-betul pengaruhnya dianggap pengaruh medan saja. Nah, sekarang kalau eksplisit, supaya jadi lebih realistis, yang pertama adalah eksplisitnya dipilih hanya molekul-molekul yang sangat dekat terhadap molekul zat terlarut. Jadi memang bukan cuma 3 molekul air atau 5 molekul air, tapi ada berapa belas misalnya. Kalau untuk pendekatan yang memudahkan dengan 5 misalnya, maka kita harus memilih 5-nya itu harus di tempat-tempat di mana reaksi akan terjadi supaya pengaruh pelarutnya memang masuk akal gitu ya. Nah, setelah ada misalnya saja kita tambahkan 12 molekul air di sekitarnya, maka di bagian luar dari 12 molekul air itu tetap ada yang implisit. Ya, jadi kalau implisit ya implisit saja memang tidak ada molekul air satupun. Tapi ketika eksplisit ada molekul, tetap dikombinasikan dengan implisit. Jadi itu adalah pendekatan yang umum digunakan. Jadi misalnya sebagai contoh, kalau kita lihat di sini, ini kita tetap pakai yang implisit ALPB namanya. Jadi ALPB ini adalah pilihan implisit yang digunakan. Ini yang populer untuk XTB memang ALPB. Di sini nama pelarutnya misalnya toluen atau water dan sebagainya nih, misalnya seperti ini ya. Lalu di sini diakhiri, bisa juga diakhiri large sprint ya supaya outputnya maksimal. Lalu di sini solvator. Kalau kita lihat di sini, misalnya ini molekul histidin. Histidin itu kalau misalnya kita tanya molecular formula of histidine misalnya, kita bisa lihat ini C6H9N3O2 ya. C6 misalnya contoh histidine misalnya. C6H9 terus N3O2 ya. Maka kalau kita lihat di inputnya tadi sini C6. Jadi di sini kalau kita lihat nih 1 2 3 4 5 6 memang 6 ya. Terusnya H9. Perhatikan mulai dari sini di atas tidak ada H sama sekali. Memang Anda bisa hitung di sini hanya 9. Ya. Lalu N-nya bisa dihitung persis ada 3. 1 2 3 ya. Dan O-nya juga sesuai. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah walaupun ini eksplisit, tetap yang ditulis di bagian ini, dan ini kan struktur input file yang sangat biasa yang Anda selalu lakukan kan, ada bintang, XYZ, lalu muatan, lalu multiplisitas 1. Bedanya cuma ada perintah solvator dan di atasnya bukan pakai B3LIP misalnya, tidak pakai density functional theory, tapi pakai XTB biar lebih cepat. Jadi poin yang saya ingin sampaikan adalah bahwa walaupun ini ada 3 molekul dan molekulnya itu air, bukan kita yang menulis di sini. Nanti setelah dijalankan barulah secara otomatis ORCAM menyediakan tambahan 3 molekul air.
Sehingga kalau 3 molekul air akhirnya kan H2O dikalikan 3 jadi H-nya tambahan 6. Sehingga H-nya yang tadinya 9 ini berubah jadi 15. Gitulah ya. Kalau oksigen kalau 3H2O kan artinya oksigennya nambah 3. Sehingga di sini oksigen yang tadinya di sini cuma 1, 2, akhirnya jadi 5. Tapi tidak harus ditulis di input, tapi nanti dalam outputnya di tengah-tengah perhitungan itu ditambahkan. Itu ya prinsipnya. Jadi intinya adalah dalam Orca eh, molekul pelarut yang secara eksplisit ditambahkan tidak tidak dituliskan. Kalau di masa lalu memang dituliskan dalam file input ya. Yang ditulis hanya molekul zat terlarut. Nah, molekul pelarut ditambahkan otomatis oleh Orca gitu. Molekul pelarut ditambahkan secara otomatis seperti yang dijelaskan di atas ya. Jadi jangan nanti mencari-cari loh kok mana pelarutnya gitu. Karena memang tidak ada di sini gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ini iterasi dan sebagainya. Nah, langsung ada 3 molekul air ini tambah 1 di sini. Loh, cuma 1. Second water, third water. Nah, ini agak aneh. Mestinya molekulnya tidak terpisah-pisah gini. Coba coba aja lah ya. Kita coba pakai molekul yang lebih kecil. Misalnya saja. Misalnya saja kita buat molekulnya yang lebih kecil. Apa yang lebih kecil? Misalnya. Sebentar, saya pindahkan dulu sebentar ke tempat lebih. Kita pakai misalnya molekul apa ya? Glisin aja lah yang kecil sekali ya. Jadi kita bisa jalankan. Suara saya masih kedengaran ya? Hmm, tuh langsung aja kita praktekkan. MKdir glisin solvent ya misalnya saja. Atau nulis glisinnya seperti itu atau tidak. Kita copy saja dari pabrikan input. Kita masukkan misalnya Orca dot access atau jangan dot input saja lah nggak apa-apa. Tik ya. Slash Orca dot input. Nah ini kan yang biasa ya. Kita edit di sini kita gambar glisin C O OH lalu di sini C ada NH2 udah cukup ya
Jadi di sini kita ubah jadi nitrogen yang NH2-nya, lalu bagian sini kita ubah jadi oksigen, ini dan ini, ya. Lalu ikatannya kita optimize dulu, ikatannya jadi rangkap salah satu, kita optimize lagi gitu kan. Sudah, ini glisin kan. COH, CH2, lalu NH2. Ini glisin, jadi kita bisa save as sebagai glisin. Di sininya XYZ, jangan Gaussian ya. Kita buat XYZ, kita di sini. Nah, kita glisin. Misalnya, kita buka langsung, tidak usah di copy ke sana juga nggak apa-apa ya. Jadi kita buka. Nah, ini glisin, klik kanan, open with Notepad++ misalnya, atau text edit di sini, langsung main copy saja ini ya. Dari sini langsung ke server ya, tidak usah dikirim juga nggak apa-apa ya. Jadi kita pakai nano orca input, lalu ini kita Ctrl K untuk menghapusnya, lalu di sini Ctrl E untuk ke akhir baris, singkatan dari END ya, Ctrl A untuk ke awal baris. Ini trik-trik untuk bekerja di nano. Saya Ctrl E tekan enter, lalu kita Ctrl V di sini ya, Command V kalau di Mac. Tapi kalau itu Shift Insert mungkin atau apapun ya, bisa tanya ke ChatGPT. Kalau di Windows kemungkinannya apa saja. Selesai, ini glisin ya di sini. Lalu perintah di sini kita ganti. Jadi perintahnya sangat-sangat mirip enaknya di Orca ya, tinggal disesuaikan. Jadi di sini tinggal pakai solvator. Solvator sebagai pengganti persenpal ya. Persenpalnya ya bisa nggak Ctrl U ya, batalin biar nggak bisa, ini nanti muncul malah. Oke ya sudah lah. Jadi ini biarkan persenpal dulu aja lah supaya apa namanya prosesornya bisa dibanyakin ya. Jadi ini persenpal, prosesornya dijadikan 4 misalnya, lalu di bawahnya ada solvator, lalu kita ensolve, ini kita ganti menjadi, setelah itu baru N gitu kan. Kita jadikan berapa lah, misalnya 6, misalnya ada molekul air sekitarnya, nanti dia akan susun 6 buah molekul air di sekitar glisin, tapi di luar itu tetap implisitnya jalan, yaitu pakai ELPB. Nah, itu prinsipnya ya. Jadi ini nanti kita pakai perintah ini, tapi solventnya nanti diganti ya. Jadi ini sebetulnya tidak harus itu, mungkin kalau bisa pakai water, bisa juga misalnya metanol. Nulisnya metanol tidak pakai huruf E kan, gitu aja ya. Kita coba ini apa namanya, glisin, terus di sini nanti sin dalam pelarut metanol. Sudah, jadi ini nanti itu saya ulangi, yang ALPB-nya ini adalah sebetulnya implisitnya, perintah ALPB itu implisit, tapi ketika dia menyebutkan metanol, maka metanol itu akan dicatat juga oleh si solvator. Jadi ini kombinasi implisit dengan eksplisit ya. Jadi LPB itu adalah implisit, metanol itu nanti nilai-nilai tetapan dielektrik secara implisit akan diberikan, tapi tulisan metanol juga akan
digunakan oleh perintah solvator untuk menyediakan yang eksplisit. Paham ya? Mudah-mudahan dipahami. Jadi kalau mau lebih jelas supaya tidak lupa, jadi baris pertama input file input ya, memberi informasi tentang larut implisit. Gitu. Dalam hal ini menggunakan metode ALPB ya, ini implisit sebetulnya. Di baris di bawahnya ada perintah solvator dengan menggunakan pelarut yang sama tetapi eksplisit. Itu. Jadi kombinasi ya, tetapi eksplisit. Gitulah ya, kira-kira supaya jelas. Nah, ini misalnya Nsoft 6 nanti akan ada 6 metal. Wah, gede sekali metodolnya. Kita agak kurangi aja lah. 5 aja. Enggak apa-apa. Kita coba saja ya. Selesai ini kita simpan ya. Lalu kita copy dari public script-nya ya. Dari script itu ada kita pakai Orca 6 SH titik. Jadi kita nano Orca 6 SH. Di sini nodes-nya 1, tasnya 1, CPU-nya bukan 2 tapi 4 ya. Kita edit. Terus yang lain tetap, tapi nanti ini Orca INP-nya namanya sudah sesuai kan. Yang saya edit cuma prosesor, jumlah prosesornya saja ya. Yang lain tidak ada yang diubah. Selesai. Jadi sini sudah selesai, kita bisa jalankan Orca SH. Coba kita lihat, ada Orca INP, ada Orca 6 SH, dan kalau kita lihat Orca 6 SH-nya, memang sudah menggunakan input filenya sebagai Orca input. Ini kan outputnya Orca out. Sudah ya. Jadi kita SBX, Orca 6 SH. Mudah-mudahan tidak. Oh, ini ada beberapa perhitungan ya yang sedang jalan. Ini berapa prosesor yang dipakai. Untuk tahu prosesor, lupa saya caranya. Saya udah berikan rasanya catatan ya tentang bagaimana mengetahui prosesor yang digunakan. Wah, masih PD. Ya, sayang sekali nih. Masih pending. Ini ternyata lumayan ini ya. Beberapa orang sedang menjalankan. Masih ada sisa prosesor nggak ya? Coba saya tanya saja ke sini. Cara ini. Apa perintah Orca untuk mengetahui jumlah prosesor? Perintah jangan Orca, perintah. Nah, bertanya pun Anda harus paham. Perintah apa nama program untuk antrian ini? Ada yang ingat? Slurm, ya betul. Apa perintah Slurm untuk mengetahui jumlah prosesor yang digunakan oleh komputasi dalam antrian. Nah, jadi bukan bertanya Orca, jawabannya nggak akan tahu. Nah, ini aja dicoba. Oke. Wah, Berry pakai 8 prosesor. Kita lihat ini. Ini 8, ini 8. 888 udah 24. Lalu ini 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9 kali 2. 18. 18 tambah 24 berapa? 42 ya? Oke. 42, total 44. Jadi masih ada tersedia 2 prosesor karena ini rasanya 44 prosesor semuanya. Jadi kita kill saja cancel saja untuk mematikan yang 15798 ya. Mudah-mudahan ini tidak hang nih komputernya. SQ. Oke, sudah yang PD itu sudah itu saya ubah saja. Nano Orca 6SH. Di sini kita jadikan 2 saja. Lalu saya ubah juga Nano Orca input ya. Perintahnya itu lagi kan. Nah, ini jadi nprox-nya 2. Coba kita lihat SBatch Orca 6SH SQ. Langsung running. Iya. Ini SBatch-nya kan 15799. Ini ya. 1579 ini yang paling bawah tuh. 1579 langsung running. Udah semua prosesor dipakai. Ini nanti saya ngasih tahu nih temen yang lagi ini selama sampai dengan ujian ini kalau sudah selesai ini berhenti dulu ngitung yang ini nanti saya minta untuk 1 saja gitu ya. Paling tidak sampai kamu ujian ini bebas. Ini sampai 18 jam. Jadi kakak ini belum selesai ya. Nah, ini karena tidak berdasarkan nama, saya tidak tahu ini siapa saja ini. 2 prosesor masing-masing. Nah, total 44 prosesor ya. Kalau kita LS CPU misalnya, LS CPU di sini dikasih tahu 0 sampai 43 nih CPU-nya. Untuk tahu berapa prosesornya ada di atas mana. Nah, ini ya CPU. Pakai perintah LS CPU. Jadi ini total ada 44 prosesor, sekarang 44-44-nya digunakan. Sekarang kita lihat outputnya. Ya, mestinya large print saya lupa. Kita les Orca out. Ya. Nah, ini inputnya. Ketika kita ditunjukkan input filenya, itu tetap molekulnya hanya molekul glisin ya. Tapi di bawah, belum masih belum sampai. Nah, ini masih input ini ya, masih input. Wah, ini baru iterasi pertama ini. Kayaknya nanti saya harus tunjukkan di grup saja ya nanti bahwa nanti dia akan menambahkan CH3OH sebanyak 6 buah. Jadi nanti akan ada bagian dari output ini yang tidak cuma segini atomnya, jadi sangat banyak. Di bawahnya ada tambahan 6 etanol. Ini baru berjalan pada iterasi pertama ini. Nah, ini kan di sini disebutkan number of solvent molecule to be added 6 molecules ya. Method used to add the solvent docking. Jadi artinya solventnya ditempatkan di sekelilingnya. Jumlah atom dari molekul solvent 6 atom. Untuk per solvent, coba kita hitung metanol CH3OH. Betul kan 6 atom ya. Jadi per solvent molekul ada 6 atom. Ini koordinat dari apa? Oh, nah ini. Koordinat dari solvent langsung dia buatkan. Strukturnya seperti ini walaupun kita tidak membuatnya pakai Avogadro. Jadi dia otomatis. Bentuknya seperti ini walaupun nanti digeser-geser. Ada 6 kan? Ya, digeser-geser di 6 tempat gitu ya. Di copy seolah-olah tapi nanti angkanya nanti berbeda, berubah-ubah. Jadi ini C, O perhatikan hanya 4.
Ada 6 atom karena CH3OH kan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini untuk pengaruh pelarut? Pak, saya izin bertanya. Iya. Berarti untuk prosesornya itu sebenarnya yang dipakai itu cukup 2 aja atau harus 4 ya Pak? Kan tadi kalau di awal 4 ya. Sebetulnya kalau mau lebih cepat memang 4 ya. Nanti kita lihat lah ya. Nanti saya laporkan ini kira-kira berapa menit untuk bisa mengira-ngira. Memang lebih baik kalau pelarut itu biasanya perlu banyak memang. 4 minimal sebetulnya. Perhatikan aja ini sampai sekarang. Oh, udah iterasi kedua lumayan. Ya, jadi lumayan. 2 juga cukup reasonable nih kayaknya. Bisa selesai dalam kurang dari sehari lah. Kemungkinan besar. Jadi lama memang yang namanya melihat pengaruh pelarut. Lalu bagaimana kita mengolah datanya, itu yang penting. Ya, jadi setelah kita itu nanti pengolahan data apa? Yang penting misalnya contoh dalam termokimia ya, kita ingin tahu bagaimana delta H-nya dipengaruhi oleh pelarut. Maka caranya adalah nanti kita punya misalnya saja sebagai contoh molekul glisin ditambah misalnya saja dia bereaksi dengan pelarut ya, CH3OH menjadi metil glisinat namanya apa ya itu namanya coba apa nama sekarang coba ya kita tanya lagi di sini apa nama glisin yang gugus OH pada karboksilatnya. Nah, ini perhatikan bahwa yang bertanya harus berpengetahuan ya. Telah berubah menjadi OCH3 misalnya gitu ya. Jadi itu reaksi dengan metanol. Metilglisinat betul ya. Sesuai perkiraan saya. Metilglisinat ya. Lalu tambah karena ini OH-nya lepas dari COOH digantikan CH3O ya. Jadi ingat nih, ini yang menarik. Kalau bukan OH yang lepas, betul nggak OH yang lepas? Iya betul ya, betul OH yang lepas. Jadi ini yang menarik. Anda sudah tahu di kimia organik sebetulnya, ya. Dalam kimia organik kita mengetahui bahwa walaupun asam karboksilat, misalnya asam asetat, asam format, asam kalau 3 propionat ya atau propanoat. Asam karboksilat melepaskan H+ ya pada reaksi dengan basa, misalnya dengan NH3 ya. Dengan NH3 maka si H+-nya itu pindah ke NH3 sehingga menjadi NH4+. Jadi sehingga menjadi asam asetat jadi ion asetat yang minus dengan NH4+ yang positif gitu kan ya. Jadi melepaskan apa ya? Tetapi dalam reaksi esterifikasi bukan H yang lepas. Lalu kalau misalnya H yang lepas kan kalau misalnya kita lihat ini H-nya lepas yang masuk adalah CH3 saja. Putusnya di sini gitu ya. Jadi kalau H-nya lepas dari glisin dari COOH, H-nya lepas, O-nya tetap ada di situ maka CH3 masuk.
H yang lepas itu bergabung dengan OH ini menjadi H2O. Itu salah, ya kan? Itu salah. Bukan H walaupun dia bersifat asam dan H plus gampang lepas dalam air, tapi kalau reaksi organik yang lepas bukan H tapi OH kan? Putusnya di sini. Jadi OCH3-nya yang masuk ke karboksilat itu menggantikan OH. OH yang keluar dari glisin bergabung dengan H. Kira-kira gitu ya. Jadi dalam reaksi ini bukan H yang lepas, melainkan OH. Sudah dibuktikan pakai, misalnya O-nya dipakai O yang radioaktif dan sebagainya, ketahuan lah kan mekanismenya memang begitu ya. Oke, balik lagi ke sini. Jadi ini tambahnya H2O. Anda udah paham jadinya ya. Anda silahkan gambar sendiri ini. Maka apa yang dilakukan supaya ini kita bisa tahu bagaimana pengaruh pelarut, maka ini dan ini harus sama-sama dikelilingi oleh pelarut metanol misalnya ya. Sama-sama dikelilingi oleh metanol, tidak digabungkan ini dan ini, tapi ini sendiri lalu ini sendiri. Maka caranya adalah, salah satu cara itu adalah glisin itu dikelilingi oleh misalnya saja 6 metanol, lalu ini kita buat zat terlarutnya metanol, tapi dikelilingi oleh metanol juga. Jadi ini bereaksi dengan pelarutnya sendiri ya. Jadi ini juga dikelilingi oleh 6 metanol misalnya. Tapi di bagian sininya, jadi di bagian lens orca PNP-nya, ininya metanol. Tapi di sininya metanol juga gitu ya. Jadi itu bereaksi dengan pelarutnya misalnya di jadi metanol dikelilingi oleh 6 metanol, di sini tetap 6. Sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana ruas kanannya. Ini kan sudah ukurannya sangat besar. Jauh lebih besar dari ini. Maka pendekatannya bisa dicoba bagaimana pengaruh metode, jadinya metode komputasi. Ini karena jauh lebih besar, jangan dikelilingi 6. Misalnya ini dikelilingi oleh, kan ini tadi 6, ini 6. Maka ini misalnya dikelilingi oleh 10. Karena total harus tetap 12, maka di sini dikelilingi oleh 2. Gitu ya. Nanti Anda bisa coba di sini 6, di sini 6 juga, silakan dicoba. Jadi nanti di sini di inputnya ininya H2O cuma 2H. 1O 2H saja tapi dikelilingi oleh metanol dan metanolnya berapa buah. Tapi poin yang penting adalah jumlah metanol di sini tambah di sini harus sama dengan jumlah metanol yang di sini tambah di sini. Itu prinsip dasarnya. Jangan sampai jumlah molekul pelarut atau molekul pelarut di ruas kiri dan ruas kanan berbeda. Bisa dipahami? Ya. Jadi prinsip dasarnya adalah jumlah molekul pelarut di ruas kiri harus sama dengan jumlah molekul pelarut di ruas kanan. Itu yang penting. Ya. Tapi kalau implisit gampang saja. Tinggal ini pakai ALPB misalnya tapi tidak ada solvator, ini pakai ALPB juga, atau pakai teori yang lebih canggih yaitu SMD misalnya atau yang lain. Mana yang paling canggih saya udah bahas lah, Anda bisa lihat catatannya lagi. Sehingga ini semuanya implisit. Kalau itu tidak ada permasalahan yang saya sebut ini kan, kalau yang implisit. Tapi kalau eksplisit ada permasalahan itu. Ada cara lain. Nah, cara kedua sekarang ya. Cara kedua. Cara kedua itu adalah biarkan ini dengan ini ada, tapi sesaat sebelum bereaksi.
kalau Anda ingin membahas termokimia dengan cara yang agak berbeda. Jadi cara kedua adalah kita optimasi, ya, kita optimasi lisin dan CH3OH sebagai sistem dua molekul. Jadi yang berinteraksi dengan ikatan hidrogen. Nah, gitu kan ya. Bisa dikelilingi langsung oleh 12 molekul metanol misalnya. Jadi di sininya ada glisin, ini glisin kan tadi, dan di bawahnya ada metanol. Kamu gambar dulu pakai Avogadro, ada ikatan hidrogen antara keduanya pada jarak, kamu bisa cari di internet, jaraknya kira-kira ikatan hidrogen berapa, misalnya 2,8 angstrom misalnya. Jarak O di molekul satu ke H molekul lain, dianggap ada itu, lalu dioptimize. Lakukan optimasi ya. Lalu, atau bisa juga, sebentar, saya ingin supaya Anda tahu berbagai metode. Atau, ini nih kita gambar ya. Atau kita optimasi glisin dan CH3OH dengan ikatan hidrogen persis seperti di atas, tapi tanpa pelarut sama sekali. Lalu sistem dua molekul itu ditambah dengan solvator. Jadi optimasinya tidak bersama pelarut, tapi tanpa pelarut saja, tapi ditambah dikelilinginya ada pelarut, gitu kan? Lalu setelah itu kita gambar juga hasil reaksi sebagai sistem dua molekul. Ini jadi bukan satu-satu, bukan per molekul ya, sebagai dua molekul. Semoga dipahami. Jadi ini sekarang bukan ini sendiri, ini sendiri. Kalau ini sendiri kan nanti energi hasil ini ditambah energi hasil ini dikurangi yang sebelah kiri gitu kan ya. Ini harus tambah ini. Tapi sekarang ini dianggap sebagai satu sistem. Buat supaya H2O-nya punya ikatan hidrogen dengan salah satu atom di sini. Jadi ini sistem dua molekul juga. Dikelilingi 12 molekul metanol juga. Ya 12-nya bisa dikurangi nanti berapa gitu kan ya. Hasil dua molekul lakukan hal yang mirip seperti langkah 1. Nah, kita akhirnya bisa terserah metodenya adalah sendiri-sendiri, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri, atau ini sebagai sistem dua molekul. Nah, nanti pengaruh pelarut bisa dilihat dengan membandingkan delta H ya. Ini nggak bisa delta begitu ya. Delta H dari reaksi tanpa pelarut sama sekali. Jadi dalam keadaan gas saja, jadi artinya di sini tidak ada LPB sama sekali, kita pakai teori B3LYP misalnya, dengan reaksi yang mengandung pelarut. Implisit bisa atau eksplisit. Dari situ kelihatan apakah pelarut itu membuat menjadi lebih eksoterm atau kurang eksoterm, misalnya itu adalah reaksi eksoterm gitu ya. Minusnya berkurang atau minusnya bertambah. Nanti kita bisa tahu. Sebetulnya yang lebih menarik lagi adalah, nah ini tapi tidak kita bahas di kuliah ini, melihat pengaruh pelarut terhadap ketinggian keadaan transisi. Nah ini bisa lihat apa pelarut itu memudahkan reaksi atau mempersulit reaksi. Ya, yang dilihat adalah delta H antara TS keadaan transisi dan bereaksi. Jadi keadaan transisi pasti lebih tinggi kan? Keadaan transisi dikurangi bereaksi berapa isinya itu adalah energi pengaktifan kan?
yang sama dengan energi pengaktifan. Nah, kita bisa lihat apakah pengaruh pelarut itu bisa. Jadi kalau Anda belajar lebih mendalam tentang keadaan transisi, Anda bisa tahu pelarut itu bisa menurunkan energi pengaktifan atau malah menjadi reaksinya lebih sulit gitu. Umumnya kalau dalam reaksi organik yang umum yang dibahas di kuliah kimia organik, adanya pelarut menurunkan energi pengaktifan. Ya, umumnya karena itulah mereka lebih suka ada pelarut. Bisa dibuktikan sebetulnya. Dicek pakai cara biasa seperti sebelumnya, termokimia yang sebelumnya kita bahas, lalu dibandingkan dengan kalau pakai pelarut implisit saja misalnya. Kita bisa melihat. Saya kira itu tambahan terakhir, yaitu kita membahas pengaruh pelarut yang tidak hanya implisit seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, tapi ada tambahan yang eksplisit. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Suara saya dari tadi kedengaran kan ya? Bukannya saya bicara sendiri ya. Terdengar, Pak. Dengar Berarti, ya. saya izin bertanya, berarti Iya, antara implisit dan eksplisit itu hasil akhirnya akan sama atau berbeda atau gimana ya? sebetulnya Jika pasti akan berbeda ya. Implisit dengan itu. Tapi biasanya ada konsistensi. Konsistensinya dalam hal, kalau misalnya kita, contoh ya, ada suatu reaksi, kita sama sekali tidak pakai reaksi esterifikasi misalnya atau apapun, sama sekali tidak gunakan pelarut. Kita pakai B3LYP seperti sebelumnya ya. Lalu kanan kurang kiri. Dapat sekian kilojoule per mol. Misalnya saja min 100 kilojoule per mol misalnya. Kita pakai implisit, ternyata menjadi lebih eksoterm misalnya. Yang tadinya min 100 menjadi min 120. Kita pakai yang implisit. Biasanya kalau pakai eksplisit, juga sama semakin minus walaupun nanti semakin minusnya berbeda. Orang akhirnya lebih sering percaya bahwa yang eksplisit itu lebih akurat ya daripada yang implisit, tapi arahnya tetap sama. Jadi kalau misalnya pakai yang implisit dari min 100 yang tanpa pelarut sama sekali dikasih pelarut jadi min 80 misalnya, jadi kurang eksoterm, tetap eksoterm tapi kurang eksoterm, maka pakai yang eksplisit pun dari min 100 menjadi min misalnya 85 atau min 90, tapi tetap sejalan biasanya. Tapi angkanya biasanya beda. Nah, untungnya banyak artikel di internet di jurnal itu tidak ada yang membatasi tidak dari sisi kuantitatifnya tapi lebih dari sisi kualitatifnya, bahwa dia misalnya membuat lebih eksoterm gitu kan ya. Jadi tidak penting angkanya akhirnya kalau cuma pembahasannya sampai situ. Atau yang lebih menarik lagi seperti saya sebutkan, kita mengoptimasi pakai OPTTS ya, keadaan transisinya yang tanpa pelarut dengan yang dengan pelarut. Maka di situ lebih menarik lagi. Apakah adanya pelarut memudahkan reaksi atau mempersulit reaksi? Ya, kalau keadaan transisi dikurangi reaksi itu besar, kalau dengan pelarut misalnya membesar, maka dia mempersulit reaksi kan? Tapi sebagian besar reaksi organik yang dibahas di kuliah kimia organik, umumnya kalau pakai pelarut, maka keadaan transisinya itu lebih rendah. Tergantung pilihan pelarut memang, karena itu yang dilakukan. Saya beri contoh ya, saya beri contoh sedikit sebagai penutup. Uh, Misalnya reaksi H3OH ditambah CH3COH misalnya ya, menjadi CH3COO COO CH3
tambah H2O. Pertanyaan saya, reaksi ini akan lebih mudah. Coba masuk akal tidak ya? Kita tanya saja. Reaksi esterifikasi asam asetat dan metanol memiliki energi aktifan yang lebih besar dalam pelarut non-polar seperti toluena misalnya ya. Atau apa yang non-polar apa misalnya? Yang sering heksan misalnya ya. Atau dalam pelarut polar. Kalau menurut data, dia punya datanya nggak nih? Kesimpulan, energi pengaktifan yang non-polar lebih besar dari polar. Ya, lebih besar dari yang polar. Jadi yang polar lebih memudahkan reaksi. Nah, sekarang coba kalau penjelasannya. Keadaan transisi itu adalah ketika si CH3O, si oksigennya itu sudah menyerang karbon dari karboksilat. Sudah ada mendekati situ walaupun belum terbentuk ikatan. Lalu OH-nya mulai menjauh. Ya. OH-nya mulai menjauh. Pertanyaannya adalah, kalau pelarut polar, kalau pelarut non-polar dulu lah, mana yang lebih distabilkan? Keadaan transisinya atau reaksinya? Di sini ada pembahasannya nih. Nah ini penjelasannya juga ada hebatnya di sini. Itu yang saya mau jelaskan. Jadi keadaan transisi itu karena banyak oksigennya ya, banyak hidrogennya yang positif, apalagi karbonnya itu elektropositif setelah ditinggalkan oleh OH ya. Jadi perhatikan di sini. OH ini meninggalkan, ini untuk kimianya ya, meninggalkan C. Ketika dia menjauh dari C, kira-kira C-nya lebih positif atau kurang positif dibanding ketika masih molekul utuh? Coba Anda jawab. Menjadi lebih positif ketika OH-nya menjauh atau menjadi kurang positif dibanding ketika molekul utuh? Ada yang bisa memperkirakan? Silahkan. Cepat. Nggak apa-apa salah, nanti saya koreksi. Ada suara di sebelah ya. Di sana udah. Suara. Belum ada yang berani menjawab? Ketika OH menjauh dari dari COOH, OH-nya menjauh. Mau digantikan oleh OCH3. Tadi saya bilang kan, walaupun dia asam, bukan H-nya yang lepas, tapi OH-nya lepas kalau dalam suatu reaksi organik kan. Silahkan, ada yang bisa mengira-ngira? Jadi kurang positif bukan Pak? Karena kira-kira kenapa? Karena efek induksi dari ininya, OH-nya kan dia elektron withdrawing ya. Jadi kalau semakin dekat kan dia makin menarik elektron dari C. Jadi seharusnya makin dekat ya makin positif kan C-nya. Tapi kalau OH-nya makin jauh berarti tarikan
terhadap elektron di C-nya juga makin lemah gitu nggak sih, Pak? Itu salah satu penjelasan. Kalau dia dekat karena dia negatif, dia akan karena dia elektronegatif gitu ya, sehingga dia akan menarik elektron dari O sehingga jadi dari C maksud saya, sehingga C-nya lebih positif. Tapi itu terbalik. Nah, terbaliknya kenapa coba? Karena kita melihatnya tidak seperti itu. Penjelasan itu hanya kalau kita membandingkan sama-sama molekul utuh, misalnya bandingkan dengan OH dengan SH misalnya, sama-sama molekul utuh. Jelas O-nya lebih elektronegatif sehingga C-nya jadi lebih positif gitu kan ya. Sama-sama molekul atau sama-sama dalam keadaan transisi. SH dengan barulah logika yang disebut sekar tadi sekar ya, Iya, Pak. atau kalau kita setara pembandingannya sama-sama molekul utuh atau sama-sama keadaan transisi. Kalau ini membandingkan molekul utuh dan keadaan transisi tapi atomnya sama, itu agak berbeda penjelasannya. Ya itu susahnya kimia nih, kadang-kadang kita harus memilih yang mana nih penjelasan yang lebih bisa digunakan. Nah, bedanya begini. Kalau OH lepas, tidak pernah lepasnya sebagai OH dengan minusnya sebagian. Nggak mungkin, karena dia membawa elektron atau meninggalkan elektron. Dia hanya dua pilihan, menjadi radikal bebas yang netral atau menjadi ion negatif. Dan dalam reaksi ini, karena ini reaksi substitusi nukleofilik, bukan substitusi radikal bebas ya, maka perginya sebagai negatif. Karena itu, menjauh itu dia membawa elektron sekarang. Ya, ketika menjauh. Karena dia membawa elektron, maka si C-nya semakin positif justru. Paham ya? Oke, Pak. Ya, jadi agak sekali lagi penjelasan yang sekar itu bisa digunakan kalau kita membandingkan sama-sama utuh tapi yang satu OH, yang satu SH. Nah, itu baru kita pakai logika itu. Oh, lebih elektronegatif, maka dia akan menarik elektron lebih kuat, maka si C akan lebih positif. Nah, itu kan yang berusaha dijelaskan oleh Sekar tadi. Baru bisa. Tapi ketika logika menjauh itu dia membawa elektron justru. Karena dia membawa elektron, si C malah jadi lebih positif. Jadi keadaan transisi itu C-nya lebih positif. Nah, karena itu ini interaksinya dengan pelarut polar akan kuat. Kalau kuat distabilkan atau menjadi tidak stabil. Coba. Logikanya gimana? Gampang ini mestinya jawabnya. Ketika dia sangat positif, interaksinya si C-nya positif, interaksi dengan pelarut itu menjadi lebih kuat atau lebih lemah tarik-menariknya dengan pelarut. Silahkan. Interaksi dengan pelarut semakin kuat atau semakin lemah? Ketika dia sudah menjadi keadaan transisi ya, ketika OH-nya sudah menjauh. Silahkan. Adi Aksa coba menjawab. Atau siapa? Kalau lebih kuat, Pak. Kalau Iya dia lebih kuat. kuat, betul. Karena C-nya kan lebih positif. Sehingga interaksi dengan O dari H2O akan lebih kuat jelas. Ya, jawabannya lebih kuat. Jika lebih kuat, maka sistem TS itu, transition saya maksudnya, ini kita tidak menghitungnya tidak diajarkan ya, cuma teorinya saja ini. Nah, maka sistem TS itu lebih stabil atau kurang stabil? Jawab sekarang. Mungkin Anissa jawab. Jika interaksinya lebih kuat dengan pelarut. Yang lain atau Anissa coba jawablah. Kalau lebih kuat interaksinya dan pelarut, maka si transition state itu lebih stabil atau kurang stabil?
Halo? Oh, ini belum kedengeran Ya, Pak, suaranya. stabil ya, Pak. Ya, gimana? Itu jadi lebih apa? Kenapa kurang stabil? Oke, yang lain sekarang. Coba Cahya atau Cindy. Ini yang C, ini dua-duanya. Jadi lebih stabil atau kurang stabil? Ini pelarutnya dibatasi ya, pelarutnya polar, pelarut polar ya. Kalau non polar malah nggak bisa dijelaskan seperti ini, tidak bisa dijelaskan seperti ini. Karena dia kan masalah menjadi positif kan. Kalau karena itu penjelasannya lebih untuk polar. Cindy gimana? Kalau lebih kuat, ini pelarutnya batasi pelarut polar ya, misalnya air atau metanol. Lebih stabil. Lebih stabil, betul, lebih stabil. Karena berinteraksi lebih kuat kan, maka dia lebih stabil. Energinya jadi lebih rendah atau lebih tinggi? Rendah bukan, Pak. Iya, energi turun. Nah, ini logikanya coba kita gambar sekarang. Ini sayangnya kita tidak membahas mendalam dari sisi praktikum ya ini. Eh, Sekali lagi, ini saya sedang bicara tentang pengaruh pelarut. Pengaruh pelarut itu bisa dilihat dari ini kita buat agak ke bawah aja ya sebentar. Ini eksoterm meja misalnya ya. Bisa dilihat, saya ulangi tadi, kita bisa melihat pengaruh pelarut dari selisih ini dengan ini. Apa semakin eksoterm atau menjadi kurang. Jadi kalau ada pelarut misalnya bukan ke sini tapi ke sini misalnya gitu ya. Jadi kurang eksoterm misalnya kalau ada pelarut gitu kan. Tidak sampai serendah ini. Tapi bisa juga dilihat, saya ulangi tadi pembahasan yang terakhir ini adalah kita sedang membahas ini nih sekarang. Gitu kan ya? Tian ini. Nah, sekarang saya ulang nih. Ini sebagai penutup tapi agak panjang juga nih penutupnya nih biar Anda punya pengetahuan tentang pengaruh pelarut terhadap ini. Ya, walaupun sekali lagi prakteknya cuma untuk ini dengan ini ya. Ininya tidak ya. Nanti praktiknya bisa waktu ujian. Oke. Reaksi yang sangat sederhana. Nah, saya ulangi tadi. Kalau pelarutnya non polar, terserah dia lebih positif atau kurang positif, pelarut itu tidak terlalu mempengaruhi. Ya, terserah TS-nya ini menjadi lebih positif atau kurang positif, itu tidak. Kalau non polar nggak ada pengaruh. Tapi sekarang bandingkan dengan polar. Tadi saya sudah bilang kalau logika sekar bisa digunakannya kalau OH dengan SH, tapi sama-sama molekul utuh, maka OH pasti C-nya lebih positif. Itu yang logika yang dipakai sekar. Untuk itu betul. Tapi ketika menjauh, OH menjauh udah pasti menjadi OH minus. Karena menjadi OH minus, maka si C-nya menjadi lebih positif. Maka kalau pelarutnya polar, kalau non polar sekali lagi pengaruhnya tidak terlalu terasa ya. Tapi kalau polar, maka si TS ini akan turun. Nah, gitu. Kenapa? Karena dia distabilkan oleh interaksi yang kuat tadi. Sekali lagi saya ulangi, dia menjadi lebih positif si C-nya, jadi interaksi dengan air lebih kuat. Kalau lebih kuat, dia menjadi lebih stabil dan energi turun. Kalau turun, ini jadi kecil, jadi rendah energi pengaktifannya sehingga dia jadi lebih mudah bereaksi. Ya, kalau polar. Kalau tidak, logikanya pakai kalimat inilah. Anda baca kalimat ini tadi ya. Ya, tapi kalau non polar, terserah mau positif, negatif, atau menjadi positif atau kurang positif.
kok kan interaksinya dengan sesuatu yang netral, nggak ada pengaruhnya apapun. Karena itu penjelasannya di sini seperti ini. Stabilisasi pelarut polar. Dalam pelarut polar energi kondensasi diturunkan secara signifikan sehingga menurunkan energi pengaktifan. Tapi tidak dijelaskan tadi bahwa C-nya jadi lebih positif dan sebagainya ya. Tidak terlalu detail memang di sini. Dalam pelarut non-polar, pelarut tidak dapat menstabilkan keadaan transisi yang polar tersebut. Akibatnya tingkat energi kondensasi tetap tinggi. Sehingga pelarut polar akan disukai untuk reaksi ini. Jadi tergantung reaksinya ya. Kalau reaksinya netral-netral saja ya pengaruh mungkin non-polar malah yang lebih disukai gitulah ya. Oke, saya kira itu saja. Nanti rekamannya saya bagi ya kalau masih bingung. Tapi prinsipnya sudah saya tulis di sini yang memang agak lebih mendalam daripada jawaban ChatGPT tadi ya. Ini main shortcut saja ChatGPT. Ini bisa memberi pemahaman mudah-mudahan. Jadi sebagai penutup, pelarut itu bisa menjelaskan ini perbedaan dari delta H. Jadi delta H itu ingat akhir kurang awal saja ya. Bisa juga menjelaskan kemudahan bereaksi. Lihat dari TS. Oke, saya kira itu saja tambahan materi ya supaya lengkap semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup kuliah hari ini. Sampai ketemu di ujian ya. Oke, selamat sore. Terima Assalamualaikum. kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Mari kita tutup ya. Recording